Ya, kembali bersama kami sudah di segmen terakhir, waktunya singkat tapi ada pertanyaan yang menarik mengenai sikap politik PAN. Kalau dilihat kan memang ini di awalnya bukan pendukung pemerintahan Jokowi JK, tapi kemudian punya menteri-menteri di kabinetnya. Tapi mereka ketika di pilkada kemarin ini sepertinya berbeda dengan para pendukung dari partai politik pemerintah. Ini bagaimana sebenarnya sikap politik PAN? Ini menarik loh sebenarnya. Nah, biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Kalau pilkada itu biasa ya. Kita misalnya dengan PD Perjuangan di mana, di Papua Barat sama-sama, ya di Aceh beda, gitu. Di tempat lain sama, di Banten beda. Tapi ketika di Jakarta kok beda juga sama pemerintah gitu maksudnya? Ya biasa aja kalau pilkada itu, ya? iya. Kan ada yang beda, ada yang sama. Nah, itu koalisi itu ya ini soal partai kan. Nah, itu biasa saja. Misalnya ya tadi Papua sama-sama, tapi di Banten beda, di Aceh beda, di Lampung kami bupati sama-sama, gitu. Bisa dengan PKS di sini, tempat lain dengan Gerindra. Biasalah kalau pilkada itu. Ya karena sini kita punya kandidat kuat, kini kita begitu ya. Jadi pilkada itu tidak ada yang sama semuanya kan, beda, memang beda-beda. Ya. Tapi kan ketika lihat Jakarta menjadi corong dari pusat begitu ya, apa juga katanya ada isu ini memang ada peran dari Pak Amin Rais begitu sebenarnya. Kalau lihat kan PAN memang juga. Nah kalau PAN itu prinsipnya pilkada sederhana ya, masing-masing pihak punya konstituen. Nah kami kan partai yang sangat demokratis, sebagai partai yang lahir dari reformasi, kami itu sangat demokratis. Ketua umum sama yang lain sama aja. Iya ya, sekjen, wakil ketua, sekretaris bisa keras protes ketua umum, nggak masalah teman kami. Berdebat itu biasa. Berdebat itu biasa ya. Biasa, ngopi bareng juga biasa gitu ya. Jadi sangat demokratis karena PAN lahir dari reformasi. Jadi demokrasi di internal partai itu sesuatu yang memang budaya. Nah, oleh karena itu kami kalau pilkada prinsipnya pertama politiknya politik kebangsaan. Yang kedua kita dengar nih, tanya dari konstituen, dari ranting-ranting, cabangnya kita mendukungnya yang mana, yang kira-kira bakal menang yang mana ini kita tanya dulu sama mereka. Oh ini Pak, habis itu kita tanya para ulama. NU, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Dewan Dakwah, Persis ya, sebagai juga banyak pemilih PAN, kita tanya bagaimana, siapa yang kira-kira masukannya, gitu ya. Nanti kita dapat nama-nama, udah. Nah kalau udah bersepakat 1-2, kita biasanya jarang berbeda. Memang biasa terakhir sudah biasanya, ada suara-suara. Iya. Nanti kalau enggak kan kami partai yang reformis itu ya mengandalkan gagasan, ya, mengandalkan perjuangan, gitu, menggambarkan nilai-nilai, mengandalkan ideologi, mengandalkan apa namanya, perjuangan kebenaran dan seterusnya. Itulah kekuatan kita. Kita nggak punya uang banyak, kita nggak punya sponsor, kita nggak punya bos, ya, kita tidak punya macam-macam gitu. Kita mengandalkan adu gagasan, ya, adu tokoh gitu. Itu yang di nilai-nilai itu yang disampaikan oleh partai. Oleh karena itu kami mendengar betul apa yang disampaikan oleh kader-kader. Dan tadi tokoh-tokoh itulah kami putuskan di berbagai daerah. Baik. Nah terakhir mungkin singkat, ada pesan terhadap generasi muda, generasi penerus bangsa. Silakan Bang Zul, closing statement. Ya, saya kira saya berpesan kepada pemeriksa seluruh JAK TV dimanapun seluruh tanah air. Ini kita memasuki zaman-zaman tarung bebas ya, zaman persaingan, zaman apa namanya. Di mana ilmu pengetahuan sangat berperan penting ya. Bayangkan sekarang ada banyak sekali di mana-mana sekarang ini peran itu diambil alih oleh ada robot, ada apa namanya mesin-mesin otomatis ya. Oleh karena itu bagi kita produktivitas dan daya saing itu bagi anak muda semuanya itu tergantung kepada pendidikan. Ya, oleh karena itu saya bersatu kepada anak muda kita, ya, mari kita singkirkan perbedaan-perbedaan soal suku, soal agama, kelompok ini sudah selesai. Mari kita rebut ilmu pengetahuan dan teknologi itu agar bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing. 50 tahun mendatang kita akan berpenduduk 500 juta orang. 4 tahun 45 80 juta orang, sekarang 260 juta orang. 50 tahun lagi nanti 50 juta orang, sementara ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang dengan pesat. Kalau kita tidak siap, hati-hati. Bung Karno mengatakan kita menjadi kuli di negeri orang dan bisa jadi kuli di negeri sendiri. Mari rebut ilmu pengetahuan dan teknologi itu.
Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Sul. Sayang sekali waktunya sangat singkat, 1 jam tidak terasa. Mungkin akan berlanjut lagi nanti. Makanya bikin buku Bang, nanti diundang lagi ke sini. Ya, kita bahas kasih, gitu ya. Terima kasih banyak. Juga sama Kak Wian, saya terima kasih banyak. Iya, baik. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Lukmiati undur diri. Tetaplah bersama kami JAK TV. Setelah lagi akan hadir ada berita malam. Selamat malam, sampai jumpa.